Halo, semua dengar? Dengar, Pak. Ini kok masih sedikit yang masuk nih? Udah semua nih kira-kira? Belum, Pak. Pak. Masih setengah. Oh, ini ada. Saya bacain dulu yang nampak ini ya. Dahlia Simanulang, mana? Dahlia Hadir, Pak. Simanulang, hadir. Oke. Christine Nurliana Halagu. Ada, Pak. Ada. Yason Bainer. Hadir. 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 Kemudian Asnat. Mana Asnat? Hadir, Pak. Cahaya Anggara Hasibuan. Hadir, Pak. Ine Urfah. Hadir, Pak. Jangan hadir aja ya, nampakkan wajahnya ya. Oke. Luz Clarita. Hadir, Pak. Muhammad Abdillah. Hadir, Pak. Irma Rambe. Hadir, Pak. Vanessa Siagian. Hadir, Pak. Abdul Kholik. Hadir, Pak. Oke. Asriani Fitri Daulay. Hadir, Pak. Asriani Fitri Daulay tadi hadir. Hadir, Pak. Kemudian Joshua Panjaitan. Joshua Panjaitan belum hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, oke. Mutiara Situmorang. Hadir, Pak. Angelina Sembiring. Hadir, Pak. Sylvia Zahra. Sylvia. Hadir, Pak. Oke. Gio Yosef. Hadir, Pak. Oke, jadi saya anggaplah walaupun saya wakili udah setengah itu, jadi semuanya ini sudah Ya, hadir Pak. di sini. Oke. Ya, kita masuk langsung ke perkuliahan kita. Ya, semuanya menyimak. Nampak kan di monitor kan? Nampak, Pak. Iya, Pak. Oke. Nampak. Ini bahan kita, nanti modul ini akan saya bagikan ke kalian ketika kita nanti sudah masuk ke perkuliahan tatap muka. Ya, Oke. Iya, Pak. mata kuliah Oke, kita Pak. pengantar ekonomi mikro. Jadi dimatikan dulu semua speakernya supaya saya terangkan dulu baru nanti kita masuk sesi tanya jawab ya. Oke, Pak. Oke. Ekonomi mikro berarti kalau mikro ada makro. Makro besar, mikro kecil. Jadi pengertian secara umum pengantar ekonomi mikro kita mempelajari ekonomi secara kecil. Ekonomi mikro itu ada besar, skala besar, contohnya tingkat nasional. Kalau mikro itu contohnya provinsi, gitu. Jadi kita di sini mempelajari ekonomi secara mikro. Definisi ilmu ekonomi, yaitu ekonomi mikro itu sering juga ditulis sebagai mikroekonomi. Artinya, cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Artinya, kita mempelajari bagaimana perilaku konsumen dan perusahaan. Konsumen itu pemakai, pengguna, perusahaan itu adalah penghasil. Ya, dalam hal penentuan harga pasar, mengenai kualitas, ya, mengenai inputnya, pemasukannya, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ya. Jadi kalau kita misalnya sering dengar di televisi ekonomi mikro katanya dipaparkan mengenai anggaran negara dan sebagainya,
Nah, itu berbeda. Jadi skop kita di sini, kita membahas bagaimana konsumen dan perusahaan itu dalam hal penentuan harga di pasar, kualitas, barang yang masuk, dan jasa yang diperjualbelikan. Intinya adalah jual beli. Jadi ekonomi mikro ini meneliti bagaimana keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa. Jadi dia bagaimana perilaku daripada konsumen dan perusahaan tersebut dalam hal permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Tahu kan perbedaan barang dan jasa? Kalau barang, dia itu berbentuk wujud. Contohnya kosmetik, sepeda motor, ya, ataupun yang lain-lain. Kalau jasa, dia tidak berwujud. Seperti apa contohnya? Ya, misalnya kita bilang travel. Ya kan, itu jasa. Ya. Makanya dibilang jasa travel. Ya, atau mungkin rumah sakit, misalnya, itu kan usaha jasa. Termasuk sekolah. Itu termasuk usaha jasa. Kemudian individu yang melakukan kombinasi-kombinasi atau produk secara optimal bersama-sama individu lainnya di pasar akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi bahwa semua hal tersebut hal lain tetap sama atau ceteris paribus. Jadi ini akhirnya nanti keseimbangannya disesuaikan dengan skala makro secara besarnya, secara global. Jadi memang dia makro tercipta ketika mikro-mikro tadi disatuin gitu. Ya, kita ambil contohnya dulu, bagaimana kita melaporkan laporan keuangan per tahun, ya. Kita ambil itu dari laporan keuangan per bulan. Minggu dulu atau hari dulu, kemudian masuk minggu, masuk bulan. Jadi include globalnya inilah yang disebut makro, itulah laporan keuangan per tahun. Jadi sumber-sumber datanya itu adalah dari mikro. Ya, walaupun semua hal tetap sama. Ya, sama dalam arti laporan itu didasarkan kepada laporan yang di bawahnya, kan tidak berubah dia ke atas. Contohnya, waktu dilaporkan dari per unit tadi, per mikro tadi, 1, 2, 3, 4. Jadi globalnya itu 5. Tapi persamaannya sama, yaitu bahwa sumbernya itu adalah dari 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira begitu, ya. Bidang-bidang penelitian yang penting dalam ekonomi mikro meliputi pembahasan mengenai keseimbangan umum. Kalau umum itu disebut general equilibrium. Keadaan pasar dalam informasi asimetris, pilihan dalam situasi ketidakpastian, serta berbagai aplikasi ekonomi dari teori permainan. Selain itu, mengenai elastisitasnya, elastisitas produk itu dalam sistem pasar. Jadi bisa kita lihat dalam skema berikut. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari individu itu, perusahaan dan masyarakat menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Tujuan kita adalah bagaimana membuat keputusan tentang cara yang terbaik dalam melakukan kegiatan ekonomi. Itulah masalah pokok dari ilmu ekonomi tersebut. Bisa kita gambarkan di dalam skema ini. Di atas tadi adalah kegiatan ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi menggunakan barang dan jasa tersebut. Panah yang di bawah itu adalah pilihan-pilihan alternatif jasa. Jadi pilihan-pilihan jasa itu tadi macam itu bisa barang-barang yang umum, barang-barang yang langka, dan segala produk yang bisa menjadi alternatif pilihan. Jadi ketidakseimbangannya itu yaitu di sebelah tadi, di sebelahnya ini kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Inilah yang disebut menjadi pilihan-pilihan alternatif. Jadi kalau katanya alternatif itu pilihan di luar dari yang sudah ada. Misalnya nih, si Christine ini maunya kosmetik, produknya kita bilang A. Kalau tidak ada ini, dia bisa cari produk yang lain, tapi penggunaan manfaatnya sama dengan yang diinginkan.
Itu namanya alternatif. Atau juga ya, dia maunya misalnya pembersih wajah, tapi tidak ada dijual. Dicari alternatif lain yang sama-sama penggunaannya adalah untuk membersihkan wajah. Jadi itu alternatif disebabkan karena adanya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan itu disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang tak terbatas, kemudian faktor produksi yang tersedia untuk produksi dan jasa tersebut juga terbatas. Seperti yang saya bilang tadi kan, ya bisa saja satu produk itu mereka menjaga standar produknya itu dengan menghasilkan atau memproduk sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Tidak lebih dari 100 misalnya. Kalau lebih dari 100, mereka sudah mengadakan penelitian, barang tersebut akan berkurang kualitasnya misalnya. Jadi itu makanya bisa saja karena kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas dan faktor produksinya barang dan jasa tersebut juga terbatas. Berikutnya jenis-jenis barang. Jenis-jenis barang sesuai dengan skema yang kita bisa lihat ini, ya. Ada disebut barang ekonomi. Itu bisa kita lihat ada beras, ya kan? Ada sampai dengan ke barang produksi yang industri. Itu barang ekonomis namanya. Kemudian ada barang cuma-cuma. Nah, ini bisa kita lihat di sini contohnya ya. Ada sinar matahari, itu tidak perlu udara, ya kan? Itu cuma-cuma. Tapi dia juga termasuk disebut barang. Kalau sekarang ini semua macam seperti udara. Udah bisa dimasukkan ke jadi barang ekonomis. Kenapa? Dengan COVID sekarang kan diperlukan oksigen. Ventilator katanya kan. Itu sudah menjadi barang konsumsi atau barang kebutuhan. Padahal sebenarnya itu kita sebut ke dalam barang cuma-cuma yang tidak disediakan, tapi sudah disediakan Tuhan sebelum kita ada. Pemandangan, itu barang cuma-cuma itu. Kan tidak ada yang bisa menciptakan gunung, tidak ada. Kalau danau buatan pun, dia kan terbatas. Tidak seindah yang sudah diciptakan oleh Tuhan sebelumnya. Itu disebut barang cuma-cuma. Tapi nanti ke depan, ini semua bisa jadi pengolahan. Kita ambil contoh lah dulu, minyak. Itu kan dari bumi, cuma-cuma sebenarnya. Tapi karena menjadi kebutuhan konsumsi masyarakat, manusia, maka diolah lain. Ya kan, diekspor, kemudian diolah. Ada menjadi minyak bensin, ada minyak solar. Bensin pun ada dibagi-bagi lagi kemurniannya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi barang ekonomis tadi terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu barang konsumsi itu yang saya sebut tadi kan, ada makanan, pekerjaan, sepeda motor dan lain-lain. Itu konsumsi. Televisi itu kebutuhan, kulkas kebutuhan. Itu konsumsi namanya. Konsumsi yang dibutuhkan. Ada barang modal. Ya. Barang modal ini seperti yang saya diuraikan di sini. Misalnya penggunaan kantor, ya kan? Peralatan-peralatan bengkel. Ini semuanya memerlukan modal. Barang yang dibeli dengan modal. Ada kemudian barang akhir. Nah, di situ ada kursi, ya. Ada roti, ada mobil. Ini barang akhir. Artinya barang yang diciptakan. Ya, bahannya ada kayu. Contohnya kita bikin kursi nih. Kayu, paku, ya, martil. Dari semua bahan ini kan belum bisa dijual ini sebelum menjadi satu barang konsumsi atau barang ekonomi. Setelah dia jadi kursi baru dia bernilai. Jadi artinya di sini termasuk di dalam barang akhir. Mobil, ada besi, ada plat, ya kan? Ada piston dan segala macam, ada lampu. Sebelum dia jadi digabung menjadi satu barang produk, itu nggak ada apa-apanya. Kecuali, ya kan, contohnya kita bilang dulu setelah jadi ini mobil, baru kemudian ada sering kita tengok tuh sepeda motor brand itu kan ada
namanya aksesoris. Baru diciptakanlah lampu tadi bisa dibuat macam-macam, ada lampunya warnanya bagaimana, ada bentuknya lagi indah, tapi tetap bisa dipakai di kebutuhan barang akhir tadi. Menjadi sepeda motor, menjadi mobil, kursi, dan lain-lain. Kemudian ada barang setengah jadi. Nah, inilah dia. Barang setengah jadi ini, misalnya tepung gandum. Dia dari kacang-kacangan contohnya. Bahannya kacang-kacangan, ada beras, kemudian digiling. Dia jadi tepung. Ini belum jadi apa-apa. Dia setengah jadi. Bisa dijual? Bisa. Setelah kita beli, barulah kita bilang, kita gunakan menjadi gorengan, atau untuk bahan sambal, ya kan? Atau untuk makanan apa yang bisa bahan bakunya tepung, begitu. Ya. Kemudian ada minyak kelapa sawit. Ini kita semua sudah ketahui ya. Terlebih-lebih yang memang rumahnya di daerah-daerah perkebunan sawit. Itu PKS, pabriknya itu bukan menciptakan langsung minyak makan, belum. Dia mengolah buah cangkang atau buah dari sawit tadi, diperas dengan mesin, kemudian jadilah minyak. Ini masih setengah jadi. Baru kemudian ini dijual. Ada yang untuk kosmetik, ada untuk bikin minyak makan, ya, ada untuk bikin obat, dan lain sebagainya. Itu namanya barang setengah jadi. Oh, udah Oke. deh. Jadi kita Gini lanjutkan. Ya, tolong speakernya ya. Kemudian kita lanjutkan. Faktor-faktor produksi. Benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Itu tadi yang sudah disebut di atas, itu masuk di barang cuma-cuma. Ya. Itu awalnya tanah, sumber alam, ya. Kemudian tenaga kerja itu termasuk di barang modal. Kemudian keahlian, keusahaan itu juga termasuk di jasa. Jadi kalau jasa tadi kan sudah kita bisa lihat kan. Jadi keahlian ini kalian sekolah nih, kuliah. Jadi ahli ekonomi. Waktu kalian kuliah itu kan proses setelah produksinya di ST Indonesia Medan. Jadi perusahaan atau perusahaan penghasil itu adalah ST Indonesia Medan. Outputnya atau produknya apa? Ya, produknya itu adalah kalian menjadi ahli-ahli ekonomi. Nah, kalian datang dengan ahli kalian itu melamar, itu kalian masih bisa digunakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Siapa itu? Kami dosen-dosen. Ya, memberikan ilmu, pengetahuan untuk kalian bisa gunakan nanti menjadi sebuah keahlian. Disebutlah tenaga kerja. Inilah keahlian. Kalian mau jadi pegawai, mau jadi tenaga kerja, mau jadi guru, atau mau jadi tenaga kasar dan sebagainya, itu dijadikan sebagai output daripada ST Indonesia Medan. Bisa juga kalian menjadi pengusaha, ya, menjadi wirausaha. Tergantung kemana nanti kalian gunakan keahlian yang sudah dihasilkan oleh sekolah atau STI Indonesia Medan. Menentukan tingkat produk yang memberikan keuntungan paling banyak. Kemudian menentukan kombinasi produk, faktor produk yang akan meminimumkan biaya. Artinya, yang ini semua, ini bisa kita jadikan untuk menjadi keuntungan yang lebih banyak. Bagaimana itu? Ya dengan gaji, salary yang kalian terima. Bisa juga tidak menghasilkan keuntungan lebih banyak. Kita sesuaikan dengan apa yang kita berikan kepada kantor perusahaan. Kalau tadi menjadi pengusaha, hasilnya kan lebih besar dibandingkan dengan menjadi karyawan yang berharap dari gaji. Menentukan kombinasi faktor produksi yang akan meminimumkan biaya, jelas. Ya, berbeda kalau ST Indonesia ini berbentuk usaha umum. Ya, bahan bakunya
kemudian proses produksinya, dan lain sebagainya. Kalau kita gambarkan biaya untuk menjadi seorang sarjana di satu PTS, paling banter itu kita katakanlah dulu 30 sampai 50 juta. Sudah termasuk uang kuliah, uang ujian, ya, kos, transport, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk bentuk daripada satu usaha, dia lebih dari situ biaya. Yang membeli bahan baku itu kan tidak bisa hanya sekilo, sebiji, namanya memproduksi dalam partai besar. Nah, jadi yang tadi faktor produksi tadi, seperti tadi tanah, sumber alam, tenaga kerja, modal kalian itu bisa meminimumkan biaya produksi. Kemudian, kita masuk kepada jenis-jenis analisis ekonomi. Analisis ekonomi yaitu bagaimana kita mempelajari, meneliti satu bidang ekonomi. Dalam hal analisis ekonomi, kita bagi dalam dua kategori. Yang pertama ada disebut ekonomi deskriptif, yaitu menggambarkan. Deskriptif itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian, keadaan dalam perekonomian. Contohnya keadaan petani di Jawa Tengah. Kita bisa menggambarkan bagaimana keadaan mereka. Atau kita bilang dulu mendeskriptifkan mengenai perkembangan usaha. Salah satunya usaha kafe lah. Kita bisa mendeskriptifkan atau menggambarkan, membayangkan seperti apa perjalanan atau proses ekonomi di usaha tersebut. Itu namanya ekonomi deskriptif. Ada teori ekonomi, ya. Teori ekonomi, yaitu namanya disebut teori, ya. Teori praktek. Kalau teori itu adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan perekonomian dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila satu keadaan yang mempengaruhi mengalami perubahan. Jadi dia teori ilmunya. Nah, kalian ini sekarang ini belajar teori. Nanti prakteknya di mana? Nah, nanti ada itu kita berikan. Misalnya nih, kita bilang ada mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan kami hanya memberikan teori. Nah, kemudian prakteknya gimana? Nanti kalian terjun ke bidang usaha yang mau atau kalian suka. Jadi, teori itu hanya bagaimana Anda mengambil pandangan-pandangan tentang satu hal. Ya, kita mau misalnya pengertian dari komputer. Banyak orang memberikan pandangan-pandangan tentang pengertian dari komputer. Nanti kalau kalian membuat skripsi di bab 2 itu mengenai teori, kalian harus mengutip pandangan-pandangan dari judul atau penelitian kalian di dalam skripsi. Itu disebut nanti catatan kaki, notebook. Yang nanti pandangan tersebut kalian ambil dari buku mana, akan dikumpulkan di akhir dari bab skripsi kalian itu yang disebut dengan daftar pustaka. Contohnya teori ekonomi menurut si A, bahwa teori ekonomi adalah bla 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 bla, kutipan. Kemudian ada lagi nanti, sedangkan menurut si A, si B begini. Nanti Anda tuangkan itu di dalam daftar pustaka. Itulah nanti pandangan-pandangan. Jadi kita melihat sesuatu itu pun berbeda-beda. Dari keberbedaan inilah dijadikanlah menjadi satu ilmu teori. Mengenai usaha itu seperti apa. Kan kalau kalian lihat di YouTube kan ada itu. Kita mau membuat usaha dagang. Kita bisa cari itu. Menurut si A, usaha dagang itu begini ceritanya. Ada lagi di bawahnya. Menurut si B, begini. Menurut si C, begini. Itulah. Dan dia hanya pandangan-pandangan. Nah, apakah nanti pandangan-pandangan itu bisa dijadikan keberhasilan? Bisa. Bisa juga tidak. Makanya tergantung kita melihat, disesuaikan dengan kebutuhan.
Yang ketiga, teori ekonomi terapan. Inilah dia tadi. Tadi ada teori ekonomi, ada kemudian ekonomi terapan. Ekonomi terapan inilah praktek daripada teori ekonomi. Pengertiannya, cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Apa yang sebenarnya harus diwujudkan. Ya, pertimbangan nilai dan lain sebagainya. Jadi teori tadi kita terapkan. Teori ekonomi itu kita terapkan. Itulah jadinya wujud bentuknya. Makanya disebut dengan ekonomi terapan. Seperti apa itu? Biasanya itu dalam bentuk kebijakan-kebijakan ekonomi, ya, kebijakan moneter bank, kebijakan keuangan, ya, kebijakan pajak dan lain sebagainya. Itu terapannya. Oke, kita masuk berikutnya. Pernyataan positif dan normatif. Pernyataan positif, apakah yang wujud atau telah wujud atau akan wujud membandingkan dengan kenyataan yang wujud. Maksudnya di sini, positif, pernyataan positifnya adalah yang kita buat tadi teori, kemudian kita bandingkan dengan yang real atau yang nyata. Apakah dia sesuai? Apakah dia menuju kepada penyesuaian yang hampir menyerupai atau positif? Atau tidak sama sekali? Itu dia kita buat disebut dengan pernyataan positif. Pernyataan normatif atau umum, apakah yang sebaiknya harus wujud atau suatu pandangan subjek atau value yang judgment. Jadi ini normatif normal, umum. Ya, seperti kita bilang dulu, kita menggambarkan cangkir atau gelas itu sudah sering kita lihat. Cangkir itu tetap bulat, ada bertangkai, kemudian bisa diisi air, itu wujudnya ini sudah normal. Beda dengan produk-produk yang memang dikreasikan menjadi berbagai hal. Ya, kita bilang contoh, ya, tadi sudah ada bentuk wujudnya, botol aqua, kemudian datang orang, dirubahnya lagi nih menjadi pot bunga atau menjadi tempat pulpen atau dan sebagainya. Jadi dia yang normal, yang sudah memang umum dan kita sudah lihat dan sudah sering dipakai orang. Jadi pernyataan positif ditemui dalam ilmu ekonomi deskriptif dan teori ekonomi. Jadi pernyataan positif ini dikategorikan dan sering digunakan dalam ekonomi deskriptif, dan teori ekonominya. Nah, sedangkan yang normatif itu biasa dipakai dalam ilmu ekonomi terapannya. Di sini, di nomor 3. Kita masuk sekarang ke sifat-sifat teori ekonomi. Sifat-sifat teori ekonomi ada 4. Yang pertama, definisi-definisi yang menjelaskan dengan sebaik-baiknya variabel-variabel yang bersifat hubungannya, yang sifat hubungannya diterangkan. Jadi kalau dalam skripsi kalian itu ada disebut berapa variabel gitu kan. Ini variabel ini hubungan yang menghubungkan antara satu dengan yang lain. Jadi contohnya kalau kita menulis atau membuat satu tulisan, ya, hubungan gaji terhadap kinerja atau semangat kerja, ini kan 2 variabel, gaji dan semangat kerja. Variabel pertama gaji, variabel kedua semangat kerja. Kita pelajari atau kita teliti apakah variabel ini mempunyai hubungan. Seperti dalam ekonomi tadi, apakah, ya, produk dari satu produk tadi mempunyai hubungan dengan produk yang lain. Seperti itu juga boleh, ya. Itu sifat dari teori ekonomi. Variabel-variabel yang sifatnya bisa hubungannya diterangkan
sifat hubungannya bisa diterangkan. Yang kedua, sejumlah asumsi-asumsi mengenai keadaan yang harus wujud supaya teori itu berlaku dengan baik. Asumsi. Kita semua sudah tahu ya, asumsi. Menurut. Ya. Pendapat. Pandangan. Itu dia, asumsi. Jadi pandangan kita bisa berbeda-beda terhadap kegunaan satu produk. Ya. Kita anggap juga yang simpel dulu, kita bilang handphone ya. Saya memiliki handphone hanya untuk komunikasi. Anda mungkin menggunakan ini untuk media sosial, WA-nya, Twitter-nya, Line-nya, dan lain sebagainya. Ada juga yang hanya butuh internetnya saja. Tetapi semua ini bisa dinyatakan benar, tidak ada yang salah. Mau dijadikan hanya untuk berhubungan komunikasi, telepon, mau dibikin untuk WA, mau dibikin untuk Twitter, internet, dan sebagainya. Asumsi tadi nyata gitu, ya, berlaku dengan baik. Tadi kan asumsi itu kan bisa disebut dengan teori kan, pandangan, sama dengan pandangan itu. Dia memang benar-benar berlaku dengan baik. Ya kan tidak ada orang bilang handphone ini saya pakai untuk membrus celana, itu kan nggak mungkin. Untuk menjadi membrus pakaian, tidak ada itu. Kalau katanya itu kan asumsi saya, Pak. Asumsi juga harus benar dong. Tidak mungkin, hal yang tidak mungkin. Jadi asumsi yang dimaksud di teori ekonomi adalah yang bisa diterima dan berlaku dengan baik. Yang ketiga, satu atau beberapa hipotesis mengenai sifat-sifat hubungan di antara berbagai variabel yang dibicarakan. Ini hipotesis ini adalah kesimpulan sementara. Ya, belum menjadi fakta, belum menjadi kenyataan, atau belum bisa dibuktikan secara nyata. Itu namanya hipotesis. Jadi satu atau beberapa hipotesis, ya, satu atau beberapa hipotesis mengenai sifat-sifat hubungan di antara berbagai variabel yang dibicarakan. Jadi jangan langsung, itu belum berupa kesimpulan akhir. Dia masih hipotesis yang perlu dibuktikan melalui asumsi, teori, ya, penelitian, dan sebagainya. Yang keempat, satu atau beberapa ramalan yang mengenai keadaan yang akan berlaku. Satu atau beberapa ramalan mengenai keadaan yang akan berlaku. Ya, kita juga di dalam ekonomi itu sama dengan seperti membuat anggaran. Ya. Kita bilang misalnya kita diangkat menjadi ketua panitia Natal, ya. Kan kita harus buat anggarannya. Meramalkan kira-kira kebutuhan kita berapa, biaya yang dibutuhkan berapa. Yang nantinya ramalan kita itu akan kita laksanakan, dia menjadi sesuatu keadaan yang akan terjadi, yang akan berlaku. Natalnya kan pasti jadi tuh. Kemudian kebutuhan Natal itu kan ada. Walaupun kita sebut sebagai ramalan, tetapi itulah nanti yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi suatu atau beberapa ramalan mengenai keadaan yang akan berlaku. Jadi itulah sifat-sifat dari teori ekonomi. Yang berikutnya, alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Tadi sudah ada sifat, sudah ada teori, sekarang masuk ke alat-alat analisisnya dalam ilmu ekonomi. Ada yang disebut grafik. Kalian semua sudah tahu itu ya grafik ya. Grafik, yaitu dihitung dulu nilainya atau angkanya, baru nanti grafik itu terbentuk. Bisa dia makin meninggi, ya, bisa dia makin menurun, atau datar, itu nanti ada hitung-hitungan. Tapi di dalam alat analisis, namanya menganalisa, dalam ilmu ekonomi, diperlukan grafik. Sebab sumber daripada grafik tadi, itu yang akan menggambarkan bentuknya. Dia mau naik ke atas atau menjadi menurun, atau menjadi datar saja. Yang kedua kurva, ini tidak ada bedanya, dia hanya beda sedikit. Kalau kurvanya itu
Itu penunjuknya. Kalau grafik tadi kan gambarannya, kurvanya penunjuknya. Yaitu kegunaan kurva mempermudah dan memperjelas isi teori ekonomi. Seperti yang saya bilang tadi. Dia penunjuknya, arahnya, memperjelas, mempermudah dari isi teori ilmu ekonomi tadi. Adapun sifat-sifat penting dari kurva adalah dia mempunyai dua sumbu, yaitu yang vertikal dan horizontal. Yang saya bilang tadi kan, bisa dia begini, bisa dia begini. Nanti kan selalu itu dikasih tanda ujung panah. Dia itu lebih menunjukkan atau menohok, ya, memberikan pemahaman yang lebih pasti tentang grafik yang kita buat tadi. Ya. Tiap sumbu menjelaskan nilai dari satu variabel. Semakin ke atas atau ke kanan menggambarkan bahwa nilai variabel semakin besar. Tadi makin naik, ya kan, ke atas. Kalau dia makin ke bawah, sebaliknya dia makin menurun. Kalau dia hanya lurus begini aja, datar, tidak ada perubahan. Misalnya kita lihat di televisi, ya, tingkat terinfeksi COVID per hari. Hari ini naik 1, besok naik 2, besok naik 3. Kemudian dia lakukan pengobatan, tindakan, dan sebagainya. Sudah mulai menurun ke bawah, ke bawah, ke bawah, gitu. Sampai pada titik yang diharapkan. Jadi ya bisa ke kanan, ke atas, ke bawah, itu menggambarkan bahwa nilai variabel tersebut disesuaikan dengan arah kurva yang dituju. Statistik, ilmu statistik. Jadi di grafik tadi ini semua kurva tadi disebut statistik. Ilmu yang menyediakan berbagai jenis angka indeks, baik harga, produk, untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan variabel-variabel ekonomi. Jadi nilai statistik ini sangat dibutuhkan, ya, untuk menyediakan berbagai jenis-jenis angka indeks, mau harga, mau hasil produk, untuk menunjukkan kecenderungan variabel tersebut, kemana dia cenderung, meningkatkah atau makin menurun. Ya, intinya itu didasarkan kepada nilai, angka, ya, perolehan, maka terbentuklah statistik. Kemudian menguji, ya, bisa juga digunakan untuk menguji atau menyelidiki kebenaran pandangan dalam teori ekonomi. Jadi kurva atau statistik ini, ya, tadi kan terdiri dari ya. Halo. Aduh, sorry ya. Ini Halo, Pak. ya, Oke, ini Pak. ada masalah internet ini, ya. Oke, kita lanjut. Ada sedikit lagi, ini tinggal 3 bidang lagi, ya. Yang tadi di atas, Oke, Pak. ya, alat-alat analisis ekonomi tadi sudah, ya, statistik, penguji. Yang kemudian ini grafik, ini sebagai contoh. Karena berhubung ini Zoom yang disediakan oleh providernya hanya 40 menit, 50 menit, 1 jam, jadi kita pergunakan, ya. Nanti kita akan matangkan nanti ketika tatap muka dengan modul dan dengan ujian-ujian studi-studi kasus, ya. Oke, ini kurva permintaan baju ini sebagai contoh, nanti akan saya bagikan ini semua, ya. Permintaannya teman jauh ini dalam angka. Ini tadi yang kita bilang tadi, angka. Kemudian inilah yang tadi variabel Y dan X. Itu tadi, tolong dimatikan musiknya sambil dengar lagu Batak pula tadi. Oke. Jadi kan ini angka, inilah sumber, inilah datanya. Dan ini yang disebut variabel Y, X. Kalau ini
Y dan X, nanti di sini akan terjadi gambar seperti ini. Itulah kurva tadi ya. Kurva tadi seperti ini ya. Mana dia bentuknya? Ini dia yang di bawah. Jadi tadi ini tadi. Nah, tanda inilah yang garis biru inilah disebut kurva. Dia menjelaskan ya. Tadi kan kita ambil ilmunya dari sini. Ini 50, ini dia. Kemudian data 40, ini dia. Ya, itu disebut harga. Kemudian yang atas ini apa? Itulah disebut tadi jumlah yang dibeli. Ya, ada 50 sampai 100. Kemudian ada lagi di sini 180, 1800, 600 dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut statistiknya. Statistiknya lah. Jadi kita bisa menjelaskan angka-angka ini kan tidak kita hanya kita pahami secara teori bahwa permintaan dengan harga 50 jumlah yang dibeli 300. Harga 40 jumlah yang dibeli 400. Ini hanya angka. Kemudian bagaimana kita menggambarkannya? Hubungannya dengan 50 tadi menjadi 300 seperti apa? Inilah variabelnya. Ya, hubungannya. Harga berhubungan dengan jumlah yang dibeli. Begitulah dia. Dengan 50 rupiah kita bisa membeli 300 unit gitu kan. Nah, kemudian gambaran keseluruhannya itulah disebut dengan statistik yang dengan kurva inilah petunjuk. Kalau begini modelnya tadi disebut ada kenaikan karena titik nolnya ya. Ini ada penurunan dia karena ini titik nolnya, kemudian ini angka tertinggi. Kalau kita mulai tadi dari sini, ya itu tadi kan dengan harga 10, ternyata di harga 10 itu besar, tinggi, pembeliannya. Tapi dengan angka 50 terjadi penurunan. Sinilah dia di titik nol. Jadi antara 40 dengan 50 tidak begitu signifikan perubahannya. Inilah contohnya. Oke, yang berikutnya biar selesai, peran ahli ekonomi. Apa peranan ahli ekonomi? Peranan ahli ekonomi adalah merumuskan kebijakan ekonomi untuk digunakan menghadapi masalah-masalah ekonomi yang akan timbul. Merumuskan kebijakan ekonomi untuk digunakan menghadapi masalah-masalah ekonomi yang timbul. Itulah peran dari ahli ekonomi. Nanti kalian juga akan menjadi ahli-ahli ekonomi. Supaya apa? Yaitu dengan tujuan dari kebijakan yang dijalankan. Kemudian cara-cara yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Kemudian jenis pengorbanan yang harus dibuat. Kemudian akibat buruk yang mungkin berlaku. Dan menjajaki alternatif lain yang lebih baik. Inilah peran daripada ahli ekonomi. Dia harus bisa menentukan tujuannya dan kebijakannya, bagaimana cara melaksanakannya, apa yang harus dikorbankan ya untuk dibuat, apa akibatnya, apa baik buruknya, ada apa keuntungan dan kerugiannya, apa kelemahan dan kelebihannya. Kemudian menjajaki alternatif apa yang bisa kita ambil supaya tidak hanya kita berpatokan kepada satu hal saja. Itu peran dari ilmu ekonomi. Yang berikutnya ini tadi sudah ya. Nah, ini tadi hanya mengupas ya. Tadi teori ekonomi, kesimpulannya teori ekonomi mikro itu ialah mempelajari bahagian kecil dalam keseluruhan kegiatan. Tadi saya terangkan di depan ya, bahwa dia mikro itu kecil. Mempelajari bagian kecil dalam keseluruhan kegiatan ekonomi, terutama yang menyangkut tentang individu, perusahaan, atau masyarakat. Apa yang mau dipelajari di bagian kecilnya itu? Yaitu bagaimana interaksi pasar dan barang, bagaimana tingkah laku penjual dan pembeli, dan bagaimana interaksi di pasar faktoran. Ini pasar faktoran ini maksudnya pasar-pasar yang sudah ditentukan. Seperti ada namanya pasar buah, itu hanya menjual buah. Pasar ikan, dia hanya menjual ikan. Itu disebut interaksi di pasar faktoran ya. Kemudian ada mikro, ada makro.
Tadi mikro tingkat bawah, makro tingkat atas. Apa fungsinya? Yaitu menganalisa terhadap keseluruhan dari bagian ekonomi. Itu tadi, menganalisa dari ekonomi-ekonomi mikro tadi. Menganalisa sifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang kecil. Ya, dia tidak lagi memperhatikan yang kecil karena tadi dari mikro tadi sudah dilaporkan ke makro. Jadi dia tidak lagi melihat ini, dia melihat secara globalnya, secara besarnya. Ya. Pengeluaran argen ini maksudnya apa yang memang dipentingkan di sini. Ya, urgen itu maksudnya ya. Apa yang dipentingkan di sini yaitu bagaimana konsumsi rumah tangga, bagaimana pengeluaran pemerintah, bagaimana investasi, bagaimana ekspor impor, itulah yang dibicarakan di di teori ekonomi makro. Cara bijak besarnya dia. Kemudian ada disebut juga dengan kebijakan fiskal dan moneter, itu saya bilang tadi. Ya, kalau tadi di mikronya dia undang-undang peraturannya itu secara mikro, secara unit atau bidang di bawahnya. Tapi kalau untuk makronya ini sudah skala besar. Kalau fiskal itu sudah nasional. Yang moneter juga sudah nasional. Yang moneter, keuangan dan bank. Jadi kalau kita lihat dengan laporan keuangan pemerintah, itu kan dia membahas mengenai fiskal dan moneternya. Yang terakhir, sekian dan terima kasih. Jadi kepada anak-anak kami sekalian, adik-adik, ya, ini gambaran tentang mata kuliah teori ekonomi mikro yang akan saya bawakan. Dan ini kita akan continue dalam setiap pertemuan. Ya, mudah-mudahan saya juga sudah dengar pemberitahuan dari fungsionaris kita, ketua dan buket 1, serta Kaprodi bahwa kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka disesuaikan dengan daring atau online. Kenapa begitu? Sesuai dengan peraturan pemerintah, kebijakan yang sudah kita terima dari Lembaga Layanan Dikti Wilayah 1, bahwa dilaksanakan tatap muka dengan porsi-porsi prokes. Ya, nanti kita mungkin akan dibagi dalam beberapa kelas, ya, yang tidak bisa datang, yang mungkin kita katakanlah dulu masih ada ketakutannya atau mungkin jauh dari tempatnya, kita juga tetap melaksanakan sistem daring. Jadi nanti itu live streaming. Nanti yang tatap muka di kelas, kita nanti adakan alat yang bisa langsung juga disinkronkan ke Zoom. Jadi semua kita penuhi sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Jadi demikian pembelajaran kita, karena juga memang dengan Zoom ini pun tatap muka pun disesuaikan. Yang dulunya 3 SKS itu ada 1 jam 30 menit atau 1 jam 50 menit. Dengan kondisi COVID ini, Zoom paling tidak 1 jam, tatap muka juga paling tidak 1 jam. Memang serba salah. Tapi yang boleh buat, kita dukung peraturan pemerintah untuk menjaga kesehatan kita semua, supaya Indonesia bisa melalui bencana COVID yang sudah berlangsung 3 tahun ini. Jadi kita jaga kesehatan, ya, kita semuanya menjaga kesehatan, ikuti prokes, nanti ke tatap muka juga tetap mengikuti prokes. Demikian, saya tidak melangsungkan atau mengadakan tanya jawab dulu karena waktu kita terbatas. Nanti bisa kita rangkum, ini modul akan saya bagi. Setelah itu nanti habis 1 bab baru kita adakan tanya jawab atau kuis-kuis, ya, untuk mematangkan pembelajaran yang kita laksanakan. Sekian dan terima kasih. Setelah ini ada mata kuliah berikutnya? Enggak ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, Enggak ada, Pak. yang pertama tadi sudah ya, jam pertama ya. Iya, Pak. Ya, ini jam kedua. Oke, kita ketemu di pertemuan kita berikutnya. Besok juga masih ada ya. Ya, ada, Pak. Oke. Terima kasih. Salam sehat untuk kita sekalian. Salam sehat, Pak. Semangat, Pak. Oke, Pak. Oke, ya, silakan keluar.